Dengan adanya COVID berpengaruh dalam bekerja, saat di rumah sakit kita juga harus waspada kemungkinan kita juga ikut tertular. Kita juga was-was ya, kalau kita mau pulang nanti nulari dengan keluarga apa enggak. Pada bulan Oktober saya sudah mengeluh panas, kemudian periksa ke poliklinik. Dari hasil tipoid dinyatakan saya positif tipoid. Kemudian saya mondok kurang lebih 1 hari, saya pulang karena badan saya sudah enak. Kemudian tanggal 5 kontrol ke dokter. Kemudian dari pihak rumah sakit menyarankan untuk langsung mondok. Jam 12 saya masuk ke ruangan lantai 7 utara. Pada malam hari hasilnya keluar, saya dinyatakan positif. Ya, perasaan saya sedih sekali ya. Terutama yang saya pikirkan, piye anakku karo bojoku. Tapi dari pihak rumah sakit, paginya dilakukan tracking. Alhamdulillah anak saya dan istri saya tidak terkena. Hari kelima, saya sudah mulai sesak napas. Ya, dari dokter juga disampaikan kalau oksigennya rendah sekali, harus pindah ke ICU. Saya bilang sama istri saya, Bu, sampai pindah ICU saya. Nanti di lantai 7 saya pasti sembuh, Bu. Jadi saya sudah ngikuti saran saya. Kemudian hari ke-8, support dari teman-teman, kemudian support dari direksi itu sangat tinggi sekali. Kemudian saya dapat obat. Pak, awakmu dapat obat, terserah Bu, aku Bu. Yang penting saya sembuh. Pada saat saya drop, kemudian anak saya yang namanya Yuda itu, Pak, badminton ya Pak, sama saya Pak. Itu saya sangat tergugah, pengen sembuh saya itu. Saya petugas kesehatan yang bekerja di rumah sakit ini. Tentunya pandemi COVID-19 ini membuat ada rasa cemas, ketakutan, tapi di lain sisi saya sebagai tenaga kesehatan tentunya tetap harus melayani untuk masyarakat, untuk pasien. Tapi saya merasa yakin tetap bisa bekerja di rumah sakit ini dengan aman. Karena sebelum bekerja itu kita ada self-assessment namanya dalam bentuk Google Form. Dan kemudian hasil itu diolah oleh bagian PPI hingga manajemen. Dan kemudian kita juga ada yang namanya SIIPIN. SIIPIN adalah sistem pemantauan karyawan yang nantinya akan diolah oleh direksi hingga teman-teman manajemen. Kemudian setelah melakukan persiapan tadi, kita akan masuk dengan cek suhu, kemudian mengganti baju jaga sebelum ke unit tempat kita bekerja. Kebetulan saya juga pernah mengalami atau menderita COVID-19. Ketika kami mengalami gejala batuk, pilek, demam, kami langsung ke namanya poliklinik COVID-19 di rumah sakit kami. Di situ kami diperiksa, jika memang perlu penunjang yang diperlukan tentunya dikerjakan. Dari PCR, antigen, pemeriksaan darah, jika perlu memang ronsen, dan kemudian kita mendapatkan obat-obatan pun diantar ke rumah. Selain itu, dari pihak rumah sakit juga ingin menjaga, memonitoring gimana sih kondisi nakes, bahkan tenaga pendukung di rumah sakit ini dengan WA Group. Kemudian jika kita merasa tidak nyaman atau harus evaluasi, kita juga bisa mendaftarkan diri dengan telemedicine. Ada kejutan kecil juga, teman-teman mengirimkan sesuatu yaitu berupa makanan, snack dalam bentuk parcel begitu dan dikirimkan ke rumah-rumah yang sedang isolasi mandiri. Rumah sakit juga memberikan fasilitas untuk pencegahan, salah satunya pemberian vitamin C secara rutin, makanan tambahan, dan ada namanya senam. Salah satu pencegahan yang menurut saya cukup masif adalah vaksinasi untuk nakes, nakung, tenaga penunjang, serta keluarga, karena keluarga itu resiko tertinggi terpapar oleh kami. Dan tentunya itu dilaksanakan di rumah sakit kami, dan kami berterima kasih kepada pemerintah karena memberikan apresiasi penghargaan bagi kami dalam bentuk insentif, dan kami juga merasakan apresiasi oleh rumah sakit juga karena rumah sakit juga mengusulkan insentif kami dengan tepat waktu. Walaupun pada dasarnya insentif ini tidak menjadi satu-satunya semangat kami, bukan seperti itu, karena saya yakin dengan insentif ini kami melihat itu sebagai apresiasi. Kalau saya bekerja di sini sejak Desember 1994. Dan tahun 1995. Sudah 27 tahun menjadi seorang perawat itu selalu ditanamkan bahwa hidup itu tidak hanya sekedar hidup, juga harus berguna bagi orang lain. Itulah kenapa saya terus bertahan untuk menjadi perawat dan kenapa saya di Dr. selama ini bisa melayani, bisa membantu orang lain. Saya sebagai nakes, mari sama-sama kita terus waspada, kita yakin sebagai nakes bahwa kita berjuang bersama-sama untuk melawan COVID ini supaya cepat selesai.